Jadi sekarang ini yang sering disampaikan itu cuman keterangan dakwah-dakwah Nabi yang lembut-lembut saja. Sementara dakwah Nabi yang keras itu jarang disampaikan, bahkan cenderung ditutup-tutupi. Jadi seakan-akan itu ibarat yang disampaikan sing enak-enak tok, sing gak enak gak disampaikno. Jadi ini membuat pemahaman orang tidak imbang. Makanya sering difahami bahwa Nabi itu dakwahnya hanya lemah lembut saja. Padahal di suatu ketika Nabi pun juga terkadang keras juga. Dan banyak keterangannya tentang Nabi itu keras dalam suatu ketika. Memang kebanyakan Nabi itu sangat lemah lembut sesuai karakter Nabi yang memang sangat lemah lembut. Seperti diantaranya dalam kisah ketika Nabi itu bertemu Ubay. Ubay ditanya, "Hai Ubay, kamu lagi ngapain?" Ubay itu orang kafir. Ubay waktu itu lagi memberi makan dan minum kudanya. Ubay pun menjawab, "Saya lagi merawat kuda saya yang kelak akan kugunakan untuk membunuhmu, wahai Muhammad." Ketika Ubay menjawab seperti itu, Nabi pun menjawab, "Kamu tidak akan bisa membunuhku, tapi akulah yang akan membunuhmu, wahai Ubay, insya Allah." Setelah itu pada pertempuran, Ubay pun sudah siap dengan persenjataan dan perlengkapan perangnya, dan Nabi pun demikian juga. Dan saat di medan pertempuran, Nabi dan Ubay saling berhadapan. Saat Ubay di hadapan Nabi, Ubay pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Nabi pun membawa tombak kecil dan tombak itu ditancapkan di leher Ubay yang akhirnya Ubay meninggal. Oh, mati aja ya orang kafir, Ubay pun mati. Nah, kalau kita lihat, itu kan juga keras yang dilakukan Nabi. Kalau orang sekarang mungkin, kok Nabi nggak memaafkan saja? Kan lebih baik memaafkan. Nah, itu pikiran orang sekarang yang nggak tahu semua tentang Nabi. Dipikir Nabi itu cuma lemah lembut saja gitu. Tapi suatu ketika Nabi juga keras. Bahkan ya, di dalam keterangan suatu hadis, kalau nggak salah dalam kitab Arba'in Nawawi, itu keterangannya seperti ini. Nabi dawuh, "Saya diutus oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, dan seterusnya." Nah, kalau kita lihat dari hadis tersebut, itu kan juga sangat keras ya. Nabi diutus untuk memerangi manusia. Itu kalau sekarang disampaikan, itu kan, Nabi ini kok sangat keras, radikal atau bagaimana. Pokoknya yang jelek-jelek itulah diucapkan, kok disuruh merangi manusia sampai mau bersyahadat. Berarti Nabi nggak toleransi. Mungkin pikirannya orang seperti itu. Padahal itu memang hadis Nabi seperti itu. Walaupun memang karakter Nabi itu lembut, jadi kebanyakan Nabi itu memang lemah lembut rata-rata. Jadi terkadang juga sangat keras juga. Bahkan ya, para sahabatnya itu di dalam Al-Quran diceritakan atau diterangkan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar waruhama'u bainahum. Nabi Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, itu sifatnya apa? Asyidda'u alal kuffar.
mereka sangat keras kepada orang kafir, waruhama'u bainahum, dan saling belas kasih kepada sesamanya. Ini sifatnya para sahabat Nabi yang diceritakan di Al-Quran. Dan sifat itu juga diterangkan di kitab sebelum Al-Quran, mensifati Nabi dan sahabatnya Nabi. Di antaranya, sahabat yang sifatnya keras itu Umar bin Khattab. Itu sudah terkenal kerasnya kan Umar bin Khattab. Memang karakter bawaannya Umar itu kan sangat keras ya. Dia itu badannya tinggi, besar, kuat, ahli istilahnya kalau di sini ahli pencak silat ya, ahli perang, ahli tarung. Nah, karakternya sangat keras. Disuruh lembut ya susah. Dan Umar ini rata-rata dalam kisahnya juga dakwahnya sangat keras. Bahkan suatu ketika diceritakan, ketika umat Islam itu dilarang atau diganggu ketika menjalankan sholat di Masjidil Haram oleh orang-orang kafir Makkah, Umar ini yang maju. Bawa peralatan perang, pedang dan sebagainya, dibawa semua, langsung pergi ke Masjidil Haram dan dia ngomong dengan sangat keras kepada orang-orang Makkah. Dia bilang, barang siapa yang mengganggu orang-orang Islam yang sholat di sini, maka siap-siap anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda. Maksudnya itu mau dibunuh. Jadi kalau orang itu dibunuh oleh Umar kan, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Segitu kerasnya Umar itu. Seumpama Umar itu ada di zaman sekarang di daerah kita, mungkin Umar itu sudah dianggap radikal, keras, tidak berakhlak, teroris dan macam-macam. Padahal beliau adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi penilaian orang sekarang nggak seperti itu, kan aneh. Bahkan tidak hanya itu, Umar bin Khattab sendiri itu sering diapresiasi oleh Nabi karena dakwahnya, walaupun dengan cara yang kasar, karena memang sudah karakternya. Walaupun Nabi itu lemah lembut, nah Umar itu sangat keras, Nabi pun tidak menganggap Umar itu salah. Dianggap Umar itu kasar, radikal, tidak menyejukkan, bikin emosi, panas dan lain-lain seperti tuduhannya orang-orang sekarang. Itu enggak. Walaupun Nabi karakternya harus memandang Umar sebagai pejuang Islam, itu juga diapresiasi. Bahkan Umar termasuk orang yang dijamin masuk surga loh. Dalam keterangan, Umar itu dipuji Nabi sebagai pintunya keberanian, karena Umar itu kan sangat berani. Di dalam suatu hadis diceritakan Nabi dawuh, kalau dipakai bahasa kita, saya itu kotanya keberanian, ana madinatus saja'ah wa umaru babuha. Saya itu kotanya keberanian dan Umar itu pintunya. Nah, jadi bisa disimpulkan Nabi itu benar, karakternya sangat lemah lembut. Dan rata-rata Nabi itu berdakwah dengan lemah lembut. Tapi Nabi tidak menyalahkan dakwah yang keras seperti Umar. Dan Nabi juga suatu ketika juga pernah melakukan dakwah secara keras juga dengan orang kafir. Jadi ini yang perlu dipahami. Jangan sampai kita itu merasa paling benar terus menyalahkan yang tidak karakter kita. Karena sebuah karakter itu kan sudah menjadi topik. Kalau orangnya itu memang sifatnya itu halus, disuruh keras kan nggak bisa. Terus sebaliknya, kalau orang itu karakternya sudah keras, apalagi seperti Umar bin Khattab, setan aja takut. Ini disuruh halus kan juga susah. Dan
Dan yang terpenting itu adalah lembut atau sifat keras itu digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Ini yang terpenting dan ini yang diapresiasi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya pandang saat ini itu banyak orang yang merasa paling benar. Bahkan rata-rata, tidak semua, orang yang dakwahnya secara lembut ini dia cenderung sombong. Enggak semua ya. Cenderung sombongnya gimana? Karena dia memandang dakwah yang keras itu mesti dianggap jelek, tidak berakhlak, tidak boleh ditiru. Pokoknya itu salah, yang benar ya dakwah seperti saya saja. Jadi dia menyalahkan yang enggak sesuai karakter dia atau cara dakwah dia. Padahal itu enggak boleh. Itu sebuah sifat kesombongan. Tapi enggak semua, rata-rata seperti itu. Dan yang dipandang sekarang itu seperti itu. Padahal Nabi enggak seperti itu. Nabi itu lembut, terkadang juga keras, dan Nabi itu tidak pernah menyalahkan dakwah yang keras seperti sahabatnya Umar bin Khattab. Yang dipandang Nabi adalah perjuangannya membela agama Islam. Bahkan Nabi itu pernah dawuh di kitab Syarah Sulam Taufik itu seperti ini. Barang siapa mencaci Abu Bakar atau mencaci Umar, maka orang itu kafir. Nah, ini pembelaan Nabi kepada sahabatnya. Walaupun keras, karena sahabat itu adalah pejuang membela agama Islam, maka Nabi pun membela. Tidak lantas kalau yang keras nggak sesuai karakter Nabi, nggak lemah lembut terus disalahkan, dianggap radikal, nggak boleh ditiru. Itu enggak. Inilah pemahaman orang sekarang itu yang keliru. Jadi kita harus melihat Nabi secara keseluruhan. Terus lagi, saya pandang orang yang cenderung merasa benar dan menyalahkan orang lain itu ya tadi yang saya sampaikan, orang yang rata-rata dakwanya halus menyalahkan yang dakwanya keras. Tidak semua, memang ada sebagian seperti Buya Yahya. Buya Yahya ini kan dakwanya lembut. Beliau tidak pernah menyalahkan dakwah yang keras, misal dakwanya Habib Rizik, tidak pernah disalahkan. Kemudian Habib Novel Al-Aidrus, itu beliau dakwanya juga lembut. Bahkan dalam dawuhnya kurang lebihnya beliau dawuh, saya memang beda dengan dakwahnya Habib Rizik, dan saya tidak akan merubah cara dakwah saya ini, dan saya tidak berharap Habib Rizik merubah dakwahnya, karena porsinya berbeda-beda untuk saling melengkapi. Dan Habib Novel pun juga pecinta Habib Rizik, walaupun caranya, dakwahnya, karakternya Habib Novel berbeda dengan cara dakwah dan karakter Habib Rizik. Tapi beliau sangat cinta kepada Habib Rizik, tidak menyalahkan Habib Rizik. Tapi yang lain rata-rata kalau sudah dakwahnya lembut merasa paling benar, menyalahkan dakwah yang keras. Kalau dakwah yang keras ini saya pandang malah jarang yang menyalahkan dakwah yang lembut. Coba aja lihat dakwah seperti Habib Rizik dan yang lainnya yang cenderung tegas, keras kepada orang kafir atau tegas kepada syariat Islam. Ini nggak pernah menyalahkan yang dakwah lembut. Dakwah lembut itu wah gini, nggak pernah. Yang disalahkan tentu yang tidak sesuai syariat. Ini ditegasi oleh pendakwah-pendakwah yang keras, layaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah masuk pasar. Di pasar itu ada orang penjual kayak sejenis kacang. Kalau di sini tangannya dimasukkan di dalam keranjang yang isinya tumpukan kacang itu, yang di atasnya kacangnya itu kering, dimasukkan di dalam, ternyata yang di dalam itu basah. Umar langsung menghunus pedangnya dan berkata, kalau jualan kamu model seperti ini, jangan jualan di pasarku, kalau enggak kamu saya tebas pakai pedang ini. Nah itu kalau seumpama di sini Umar bin Khattab sudah dianggap super teroris, itu sudah dicaci maki itu, yang mengaku dakwahnya lemah lembut. Rata-rata seperti itu. Padahal itu orang yang dijamin masuk surga dan diapresiasi oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat dibela oleh Nabi.
kalau ada yang mencaci Umar bin Khattab. Nah, ini yang perlu difahami. Memang akhir zaman itu, logika itu sudah mulai mati. Yang anehnya itu kan sudah dijelaskan di Al-Quran. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Orang beriman itu adalah saudara. Maka berdamailah, berbaiklah kepada sesama saudara kalian dan takutlah kepada Allah biar kalian mendapatkan rahmat. Jadi sesama umat Islam yang halus, yang keras karakternya, itu bersaudara yang harus bersatu, saling damai, saling baik, biar mendapatkan rahmat, bukan saling menyalahkan, saling menyerang. Yang anehnya yang mengaku dakwah lembut itu selalu menganggap musuh dakwah yang keras, dianggap musuh dia. Bahkan sama yang ahli maksiat ini malah dianggap teman. Orang kafir dianggap saudara oleh orang yang mengaku dakwahnya lembut. Sesama muslimnya sendiri yang dakwah kasar malah dimusuhi. Ketika orang yang berdakwah secara keras ini mendakwai orang-orang yang ahli maksiat atau orang kafir secara tegas sesuai syariat Islam, ini malah dimusuhi sama umat Islam sendiri yang mengaku halus. Bahkan mereka malah membela orang yang ahli maksiat, membela orang kafir, memusuhi saudara seimannya sendiri. Ini kan kacau balau ini zaman akhir ini. Dia cenderung merasa orang kafir, orang maksiat, ahli maksiat ini malah sebagai temannya, sebagai saudaranya. Kalau temannya atau sesaudaranya sesama iman, tapi yang beda kelompok, beda karakter dengan dia dianggap musuh. Nah, ini kan malah repot. Islam ini nggak semakin baik, malah Islam semakin carut marut. Perpecahan, saling perang sama Islam, yang dibela malah orang kafir, orang ahli maksiat dibela. Ini yang tertawa kan setan. Seharusnya orang yang karakternya lembut itu juga tidak menyalahkan yang karakternya keras, karena sama-sama memperjuangkan agama Allah harus kompak. Karena orang mukmin itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan biar Islam ini bisa kuat. Biar kita ini di hadapan orang-orang kafir atau musuh Islam ini disegani, bukan malah ditertawakan. Masa orang Islam kok malah membela kekafiran, bela orang kafir, bela ahli maksiat, musuhin saudaranya sendiri yang seiman, yang dakwahnya tegas karena nggak sesuai dengan karakter mereka malah dimusuhi. Nah, ini kan yang sangat fatal menurut saya saat ini, yang harus kita kita renungi, kita jelaskan kepada masyarakat. Seharusnya umat Islam itu nggak seperti ini. Seakan-akan itu kita sudah terjebak oleh adu domba orang kafir. Memang sengaja itu. Sudah ada agendanya umat Islam ini kita adu domba, yang karakternya berbeda, kita kasih istilahnya itu opini-opini yang bisa membuat mereka itu menyalahkan, saling serang. Nah, itu akhirnya umat Islam tidak jadi kuat. Yang anehnya orang kafir ahli maksiat malah dibela. Ngakunya ini sesuai Rasulullah, ini lemah lembut sesuai Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu memang sifatnya lemah lembut, dakwahnya memang rata-rata lemah lembut, tapi suatu ketika Rasulullah juga dakwahnya keras juga. Dan yang pasti Rasulullah tidak pernah menyalahkan dakwahnya para sahabat yang keras. Dan Rasulullah juga membela para sahabat yang dakwah, membela agama Allah, walaupun dengan cara keras tetap dibela oleh Rasulullah. Jadi yang dipandang oleh Rasulullah itu adalah perjuangannya terhadap agama Islam, itu yang nomor satu ya. Jadi nggak boleh pakai alasan macam-macam untuk menyalahkan saudara seiman kita, apalagi yang sedang memperjuangkan agama Islam.